mengerjakannya. Anak kita kebetulan masih bandel, disuruh sholat, belum timbul kemauan dari dalam dirinya. Sholatnya karena sama orang tua dijanjiin uang jajan. Yakin sholatnya nggak bakalan khusyuk. Ketika anak itu belum balik, belum mumayyiz, nggak ada masalah. Yang penting dia mau sholat dulu, walaupun dijanjiin ini. Tapi harus hati-hati. Andaikan janji melaksanakan perintah Allah, dijanjikan sesuatu, ini selanjutnya mendarah daging sampai tua dia begitu, ini yang kasihan dianya. Kasihan. Berarti dia laksanakan ketakwaan, laksanakan perintah Allah bukan karena Allah, tapi karena janji sesuatu. Ya pelan-pelan itu kita sadarkan mereka bahwa kalau babe cuma janjiin duit, Allah menjanjikan jauh lebih besar buatmu. Keridhaan Allah, surganya Allah. Masa kamu milih duit dibanding keridhaan Allah? Karena itu selanjutnya kerjakan sholat, kerjakan perintah Allah, karena mengharapkan janji dari Allah. Jadi kemauan mengerjakan sholat itu pun menjadi faktor pendukung kekhusyuan. Orang munafik sholat bareng para sahabat Nabi, bareng Nabi, nggak bakal mereka khusyuk. Karena sholat mereka bukan didorong keinginan dalam hati untuk mengerjakan sholat, bukan didorong karena keimanan, karena sholat perintah Allah, bukan. Tapi didorong semata-mata agar mereka sebagai orang kafir yang pura-pura Islam tidak diketahui oleh Rasul dan para sahabat. Karena itu mereka dalam praktek sholatnya terlihat betul gerak tubuh mereka ada tampak terlihat malas-malasan. Orang munafik. Ada dua ayat yang menggambarkan betapa mereka orang munafik di masa Rasul. Sholat bareng Rasul, bareng para sahabat, tapi malas-malasan. Ayat pertama An-Nisa 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'una Allah, mereka merasa bisa menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, Allah pasti akan membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila shalah, kalau toh mereka ikut mengerjakan sholat, pasti mereka sholatnya berjamaah. Orang munafik. Jadi orang munafik setiap kali sholat pasti selalu berjamaah. Mereka di rumah nggak sholat, karena sholatnya mereka supaya dilihat orang. Ketika nggak ada yang melihat, mereka nggak sholat. Jadi kalau sekedar kerajinan berjamaah, orang munafik rajin banget. Mereka nggak sholat kalau nggak berjamaah. Wa idza qamu ila sholati, ketika mereka mengerjakan sholat, qamu, mereka ngerjainnya kusala, males-malesan. Males-malesan, tidak dalam tampilan terbaik. Boleh jadi kucelah tampilannya, kusala mungkin yang selanjutnya jadi bahasa kita kucel. Kusala bahasa Arab, bahasa Quran. Kaslanun, kusala, kucel. Gambaran dari malas-malasannya, mereka pakaian seadanya. Bukan karena nggak punya, tapi karena malas. Buat apa sih? Kalau kita ingat betul, sholat menghadap Allah harus dalam tampilan terbaik. Apalagi Allah perintahkan di Al-A'raf, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Itu perintah Allah. Ketika kalian berangkat ke masjid, pakailah perhiasan kalian, pakaian terbaik, sendal terbaik, semuanya terbaik.
Nah itu ketika ada muslim mampu berangkat ke masjid pakaiannya ala kadarnya, padahal mampu, pakaian yang cakep malah khusus buat menghadap pejabat duniawi, naudzubillah. Orang munafik nggak bakalan khusyuk karena mereka mengerjakan sholat tidak dalam kesemangatan yang tinggi, malas-malasan. Sikap mereka yang malas-malasan dalam sholat itu selain An-Nisa 142 juga di At-Taubah ayat 54, hampir sama kalimatnya. Mereka munafik berinfak, tapi bukan karena dorongan hati, karena supaya dilihat oleh manusia. Di At-Taubah 54 itu Allah pastikan siapapun yang mengerjakan perintah Allah bukan karena Allah, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Nol. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum karihun. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, tidak ada hal yang menjadi sebab nafkah mereka, infak mereka, orang-orang munafik ditolak oleh Allah. Tidak ada hal yang menjadikan nafkah mereka, infak mereka ditolak oleh Allah illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih, melainkan karena mereka tidak percaya Allah, tidak percaya Rasul. Mereka berinfak bukan karena keimanan pada Allah dan pada Rasul, bukan. Karena itulah ditolak oleh Allah. Sebanyak apapun infaknya, ketika bukan karena Allah, bukan karena keimanan, akan ditolak oleh Allah. Melaksanakan perintah Allah bukan karena Allah, jika itu dilakukan oleh orang munafik, itu wajar, sangat wajar. Memang mereka nggak mengimani Allah kok. Tapi kalau ada muslim mukmin melaksanakan perintah Allah bukan karena Allah, ini yang kasihan dia. Seorang muslim mukmin berinfak karena pengen punya nama, itu kasihan. Jangankan benar-benar karena riya, karena Allah dan sekaligus karena manusia, itu akan ditolak oleh Allah. Jadi apapun amal soleh kita harus murni karena Allah, jangan ditambahi karena yang lain. Harus murni cuma karena Allah. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim, hadis qudsi, ana aghnas syuraka'i anis syirki. Allah berfirman, aku adalah serikat sekutu yang paling kaya. Ketika seseorang mengerjakan amal soleh karena Allah dan karena selain Allah, berarti menyekutukan Allah, menduakan Allah dengan selain Allah dalam niat amal solehnya. Aku adalah sekutu yang paling kaya. Faman amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi, barang siapa mengerjakan amal soleh kok aku disekutukan dalam motivasi amal solehnya, dalam niat amal solehnya. Firman Allah di hadis qudsi, ngerjain sholat karena Allah dan karena yang lain, bersedekah karena Allah karena yang lain. Barang siapa mengerjakan kebaikan kok aku disekutukan, taraktuhu wa syirka, aku abaikan amal solehnya. Kita harus belajar mengerjakan apapun cuma karena Allah. Kita berangkat ke masjid, kita nggak bisa menutup diri untuk berangkat ke masjid. Orang lain tahu. Kalau toh mereka menyanjung kita, menganggap kita sebagai orang yang soleh, yang rajin sholat berjamaah, abaikan sanjungan itu. Jangan pernah sanjungan itu mempengaruhi hati kita.
Yang terbaik kita jangan menyanjung saudara kita yang beramal soleh, mengerjakan perbuatan baik. Jangan menyanjung kecuali kita yakin dia hatinya sudah tidak terpengaruh dengan sanjungan kita. Karena ketika kita sanjung selanjutnya hatinya berubah, amal soleh yang sebenarnya ikhlas jadi riya, itu gugur pahalanya. Kasihan dia. Buat kita yang disanjung, abaikan sanjungan mereka. Jangan pernah terpengaruh. Begitu disanjung semakin semangat. Ini tanda bahwa semangatnya kita bukan karena Allah tapi karena sanjungan. Ada seorang ulama besar tabi'in, saya lupa namanya, di Al-Adhkarun Nawawi, statement beliau banyak dinukil di kajian-kajian tasawuf. Barang siapa mengerjakan kebaikan karena selain Allah, itulah riya. Syirik. Barang siapa mengerjakan kebaikan karena selain Allah, itulah riya. Wal ikhlasu ayyu'afiyakallah minhuma. Yang disebut ikhlas adalah ketika kamu mengerjakan kebaikan atau tidak mengerjakan kebaikan cuma karena Allah, bukan karena selain Allah. Kita mau ke masjid, balik arah, kenapa nggak jadi? Ternyata di masjid ada si Anu. Itu riya itu. Berarti dia nggak jadi ke masjid karena si Anu, bukan karena Allah. Nggak boleh. Sebaliknya, orang nggak pernah ke masjid, tahu-tahu berangkat ke masjid, tumben loh. Ya kan Pak Gubernur kita Pak Anies datang ke masjid, calon presiden kita, aku semangat datang ke masjid. Ini syirik. Karena Allah dan karena seseorang, itu nggak boleh. Jadi orang-orang munafik di masa Rasul, Allah menegaskan mereka ikut berinfak. Tapi Allah kasih tahu kita melalui At-Taubah 54, tidak ada hal yang menjadi sebab infak mereka ditolak oleh Allah, karena mereka bukan orang yang mengimani Allah dan Rasulnya. Wala ya'tuna sholata illa kusala. Mereka pun kalau toh mendatangi sholat, mendatanginya karena malas, dengan sikap tubuh malas-malasan, karena bukan karena Allah. Wala yunfikuna illa wa hum karihun. Kalau toh mereka ikut sholat, mereka ikut berinfak, hati mereka sebetulnya berontak. Kalau bukan karena supaya kekafiranku nggak diketahui Muhammad dan sahabatnya, aku nggak bakalan kerjakan ini. Jadi al-yaqadah wan nasah, sadar sepenuhnya dengan apa yang kita kerjakan, kita ucapkan, serta semangat mengerjakannya, itu menjadi dua faktor yang bisa mendukung tercapainya kehusyuan. Kebetulan kita sudah capek banget, sedang capek baru pulang kantor, tiba-tiba ada adzan. Ketika kita langsung ngerjain sholat, capek sedang demikian terasa, sulit untuk bisa khusyuk. Bukan tidak bisa, tergantung bagaimana kita menyiasati rasa capek di tubuh kita. Ketika kita hadirkan dalam pikiran kita, capek nggak seberapa, bagaimana kalau setelah aku istirahat sejenak ternyata aku mati? Sadar, iya ya. Akhirnya timbul semangat. Karena semangat, capek pun nggak terasa.
Tapi kalau capeknya yang dimunculkan, disimpan di batin kita, di kesadaran alam bawah sadar kita, capek. Tapi kok harus sholat dalam kondisi merasa capek, nggak akan khusyuk. Jadi kesadaran utuh dan juga semangat dalam mengerjakannya itu menjadi dua faktor pendukung untuk tercapainya kekhusyukan. Semangat dan sadar sepenuhnya. Kata musannif, walidzalika waradan nahyu 'anis sholati wal mar'u na'isun. Karena itu pula kita bisa memahami ketika Rasul melarang seseorang mengerjakan sholat dalam kondisi na'is, ngantuk, sangat ngantuk. Ada orang Jawa Tengah, ain bacanya pakai ngain, na'is dia baca nangis. Boleh jadi kalau yang nerjemahin kitab ini orang Jawa Tengah yang masih pakai dialek Jawa Tengahnya. Karena itu kita bisa memaklumi adanya larangan sholat ketika seseorang nangis. Tapi salah. Karena sholat dan sambil nangis keluar air mata bukan suara, itu nggak masalah. Rasulullah sering banget, terutama sholat malam tahajud, air mata beliau sampai membasahi jenggot, bahkan sampai netes, saking banyaknya air mata. Jenggot lebat, kalau air mata dikit akan ngendon di jenggot, nggak akan netes ke bawah, kecuali air matanya banyak. Rasul sering seperti itu. Itu yang kadang istri beliau, kadang sahabat yang menyaksikan hal itu, mereka merasa, ya Rasulullah, kenapa engkau masih sedemikiannya mengerjakan sholat, padahal Allah sudah jamin dosamu diampuni. Kita bisa memahami larangan Nabi, larangan Rasul sholat dalam kondisi ngantuk, na'is. Li'annahu la yadriku ma yaqul. Karena orang yang sangat ngantuk yakin dia tidak akan menyadari